Tasik atau Yayasan Komunitas Mantan Narapidana Tasik yang bersekretariat di Jalan Letkol Komir Kartaman nomor 89, Kelurahan Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, merupakan satu-satunya yayasan yang bergerak dalam kepedulian terhadap para mantan narapidana, khususnya di Kota Tasikmalaya. Manasik tersebut digagas oleh salah satu tokoh yang merupakan mantan narapidana Tasik, yaitu Asep Sudrajat atau yang lebih akrab dipanggil Asep Ugar, yang didirikan tahun 2017 di Kota Tasikmalaya. Pertama dari kepedulian dan keprihatinan, khususnya ini para mantan narapidana yang memang ini perlu banyak rangkulan, perlu adanya rangkulan, dan bukan hanya cukup juga dengan rangkulan, tapi dengan lebih bagaimana mereka itu bisa diberdayakan dalam bentuk suatu karya yang bisa menghasilkan, seperti itu. Manasik juga berdiri karena kecintaan saya terhadap Kota Tasikmalaya ini, khususnya generasi-generasi muda harapan bangsa, calon-calon pemimpin bangsa tentunya, yang terlahir dari seorang ibu yang punya harapan untuk bisa membangun bangsa ini, daerahnya bagaimana bebas dari khususnya yang ramai ini, bebas dari narkoba, bebas dari pergaulan bebas, LGBT dan geng motor ini ya. Makanya terlahirlah Manasik ini. Kalau kegiatan Manasik saya tidak pernah bosan. Kegiatan-kegiatan ini alhamdulillah yang sudah terlaksana ini, saya sudah satu karya yang menurut saya ini hal yang sangat luar biasa. Dari sungai yang kotor, tumpukan sampah, terus juga dulu tempat buang apalah di sana dan memang angker, tapi sekarang menjadi satu objek wisata edukasi yang diciptakan, yang dikelola oleh para mantan narapidana, yaitu di Cikaracak River Tubing. Di situ kenapa saya menciptakan Cikaracak River Tubing itu karena kejadian waktu tahun berapa ya, kemarin itu kejadian waktu anak-anak SMP sampai dibunuh oleh bapaknya gara-gara tidak berangkat mau study tour karena duit 100.000 kurang, yang pada akhirnya mungkin jengkel, akhirnya membunuh. Kenapa sih Tasikmalaya ini sebetulnya potensi untuk menciptakan taman-taman atau tempat-tempat wisata yang bentuknya edukasi, seperti daerah Kawalu, daerah Ciberem itu potensi sebetulnya untuk dijadikan tempat-tempat itu. Kenapa saya menciptakan seperti itu? Ya mudah-mudahan ini kan PAD-nya juga bisa disebut oleh kita. Terus juga kekhawatiran orang tua tidak terlalu khawatir, tidak terlalu jauh, bisa dilihat dan sebagainya. Gitu. Dan alhamdulillah juga hari ini Manasik juga ini 75% lah ya. Ini sekarang saya sudah membangun 4 sebetulnya kemarin, kantor Manasik, workshop dan kedai, terus rumah singgah dan media kerja. Nanti bisa dilihat. Kenapa saya menciptakan rumah singgah ini dan ini? Karena saya itu Manasik ini banyak saudara, dan saya juga lebih mementingkan bagaimana banyak saudara-saudara kita yang datang ke Tasik, ini kehabisan bekal dan sebagainya, atau juga dalam tanda kutip, intinya juga saya bisa membantu bagaimana mereka itu tidak tidur di mana saja, ya tidur di mana saja, yang pada akhirnya dompetnya, ya, sepatunya, HP-nya dan sebagainya. Tapi nanti akan saya rangkul mereka untuk bisa singgah. Satu itu. Duanya, ini juga saudara-saudara kita yang dari daerah, biasanya kan kalau ke rumah sakit itu bisa dijaga oleh 4 atau 5 orang. Ya tidak semuanya bisa masuk. Intinya juga mereka tidur di sini juga sembarangan, akhirnya riskan seperti itu. Nanti juga saya juga bisa ngobrol dengan pihak rumah sakit, merangkul mereka untuk bisa singgah dan mereka bisa nyaman untuk bisa tinggal di rumah singgah ini. Dan juga nanti juga ini
buat bengkel kerjanya ini dikhusus untuk para mantan narapidana. Ini juga ini perlu diketahui, ini lapas Banjar saja sekarang hampir 90% dihuni oleh perantasi. Nanti mereka yang saya takutkan ini, karena kita juga ini sebagai sampah masyarakat, mereka keluar dari penjara itu ya intinya ada satu kekhawatiran mereka tidak diterima oleh masyarakat ya. Nanti biar kita rangkul mereka untuk singgah dulu di rumah singgah. Setelah hampir 5 tahun berdiri, yayasan ini sudah begitu banyak mengadakan aksi sosial. Bahkan salah satunya dalam aksi sosialnya sekarang dalam proses, yaitu membangun rumah singgah, yang mana pembangunan ini merupakan swadaya dari para agnia yang peduli terhadap yayasan tersebut. Pemerintah, saya bukan berarti saya tidak menyebutkan dengan pemerintah, tapi saya lebih ke kesadaran, menyadari, karena ya, kami terlahir dari para mantan narapidana, dan saya juga menyadari mereka juga mungkin tanda kutip intinya masih ada satu pertanyaan dalam hati, apakah bisa berubah maupun tidak. Makanya saya tetap tidak respect dengan hal itu, tapi bagaimana saya terus menciptakan karya-karya, kegiatan-kegiatan yang positif, yang hasilnya ya seperti ini. Alhamdulillah sekarang itu hampir sudah mau November ini 5 tahun Manasik tinggal. Ya harapan saya Manasik ini sebetulnya tidak nego-nego, tapi bagaimana harapan saya itu tetap aja bagaimana menciptakan Tasikmalaya ini menjadi kota yang aman, yang nyaman, tentram, juga yang islami tentunya. Intinya kembali lagi ke fitrah, bagaimana Tasik ini menjadi kota yang bersih dan aman. Demikian Alek MNP TV melaporkan.